Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sebelumnya kita membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat yang awalnya sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Lalu setelah bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu tidak akan kuat 50 kali sehari semalam. Balik minta nego lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian akhirnya dari 50 turun jadi 25, 10 dan akhirnya menjadi 5. Lalu kemudian kata Nabi Musa, 5 saja masih berat Muhammad. Umatku itu yang mohon maaf lebih tinggi, besar, kuat. Itu secara fisik luar biasa, tapi 2 kali saja sholat pagi dan petang, banyak yang absen. Apalagi umatmu yang lebih kecil, kita ini ekonomis minimalis ya, dibandingkan dengan umat terdahulu fisiknya. 5 kali dalam sehari semalam berat, gak bakal kuat. Lalu kata Rasulullah, aku malu wahai Musa, bolak-balik meminta diskon kepada Allah, dari 50 diturunkan jadi 5, maka aku ridho dengan yang 5 ini. Masya Allah ya. Lalu kemudian apa kata Allah? Karena engkau ridha Muhammad, maka yang 5 itu sudah sama nilainya dengan yang 50. Kenapa? Karena dalam agama kita ini, dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah katakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi yang melakukan dosa maksiat 1 aja, tapi kebaikan 10, maka sholat kita sekali itu pahalanya 10 kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, ada 2 riwayat, kata Rasulullah itu setara dengan 25, riwayat yang lain 27. Berarti kalau kita sholat berjamaah seperti ini, itu bisa 25 atau 27 kali, berarti dikalikan 10, 270 sampai 250 sampai 270 kali lipat. Kok bisa beda Ustaz? Yang benar yang mana? 25 atau 27? Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan 25 itu untuk sholat yang silent, zuhur, asar ini berjamaah kita 25 kali lipat. Sementara sholat yang bersuara, maghrib, isya, subuh itu 27 kali lipat. Ada tambahan plus 2 poin karena kita mendengar bacaan imam, maka jadi 27. Ini menurut Imam Nawawi. Lalu kembalilah Rasulullah SAW membawa perintah sholat 5 waktu. Itu Rasul nggak tahu 5 waktu ini kapan saja dilakukannya. Maka kemudian datanglah malaikat Jibril. Di hari pertama malaikat Jibril datang subuh-subuh, itu jam 4, kalau sekarang sekitar 4.41 datang. Lalu mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, sekarang kita sholat subuh. Maka diajar dan dibimbing oleh malaikat Jibril sholat subuh 2 rakaat. Selesai, pergi malaikat Jibril. Nanti waktu zuhur jam 12:07 datang. Ya Rasul, sekarang salat zuhur. Diajarkan tata caranya, selesai, pergi. Nanti asar begitu juga, maghrib, isya. Selesai, besoknya Rasulullah jam 4:30 udah standby. Kok malaikat Jibril belum juga datang? Jam 4.41 belum juga datang. Jam 5 belum juga datang. Jam 5.15 nggak ada malaikat Jibril. Jam 5.30 dia juga datang. Sampai sekitar 15 menit sebelum habis waktu subuh, datanglah malaikat Jibril. Ya Rasul, ayo kita salat sekarang. Maka salat subuh. Begitu zuhur, jam 12 Rasul sudah standby, nungguin. Malaikat Jibril mana nih? Nggak datang. Jam 1 belum juga datang. Jam 2 belum datang. Jam 3 atau 15 menit, sekitar 15 atau 20 menit sebelum akhir waktu zuhur itu, datang malaikat Jibril. Ya Rasul, ayo sekarang kita salat. Begitu juga asar di akhir waktu, maghrib dan isya, semua di akhir. Sampai kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasul, kemarin itu adalah awal waktu, hari ini itu adalah akhir waktu sholat.
maka sholatlah di antara keduanya. Nah, ini berarti malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang sholat itu dilaksanakan antara waktu A sampai waktu B. Setiap waktunya selama 5 kali ini. Nah, itu ada awal waktu, ada akhir waktu. Maka orang yang masih sholat di antara waktu ini itu masih sah. Tapi afdalnya ketika ditanya, ayul a'mali afdal, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Orang yang sholat di awal waktu itulah amal yang paling afdal. Tapi jangan kemudian kita alhamdulillah bisa sholat di awal waktu, lalu ada orang misalnya zuhur kok jam 2, mana aja. Nggak boleh kita, nggak boleh ngenyek seperti itu. Boleh jadi kenapa dia sholatnya jam 2? Karena ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal. Maka agama ini luas. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Kaidah usulnya, kalau kondisi sedang lengang, kondisi sedang santai, nggak ada masalah, waktu itu dia akan kaidah itu, hukum itu akan menyempit. Tapi kalau kondisi sedang sempit, kondisi sedang darurat, maka hukum itu akan longgar. Itu kaidahnya. Maka mohon maaf, mungkin ada saudara kita di luar sana, mereka nggak bisa on time, nggak bisa awal waktu. Kenapa? Misalnya profesi sebagai pengojek, mengantarkan saudara-saudara kita ke tempat-tempat tujuannya. Nganterin misalnya dari kantor menuju ke stasiun, atau dari stasiun menuju kantor. Lagi perjalanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, mohon maaf, kita mampir ke masjid dulu ya. Saya telat ini di jalan kereta. Kereta mah dunia. Allah lebih utama Pak, sholat dulu aja. Ini nggak benar. Tetap antarkan dia, baru setelah itu sholat. Selama dia masih dalam waktu, maka itu tetap sah sholatnya, tidak boleh kita mencibirnya. Kecuali sudah azan, dia duduk-duduk doang, main HP. Bro, udah masuk waktu zuhur, baru azan, nyantai aja. Ini yang bermasalah. Ini bisa masuk dalam surat Maryam ayat 59. Kata Allah, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'as salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti kelak akan datang satu masa ada orang-orang yang itu adha'as salah, menyia-nyiakan salat. Ini kata Umar bin Abdul Aziz dan juga Ibnu Mas'ud diantaranya mengatakan idha'atus salah di sini itu bukan berarti orang yang nggak salat. Dia salat tapi ditunda-tunda, entar padahal tidak ada kesibukan. Nah, ini yang masuk kategori idha'atus salat, menyia-nyiakan dan melantarkan salat. Ini bermasalah. Tapi kalau dia memang ada kesibukan nggak bisa ditinggal, maka nggak apa-apa selama masih dalam waktunya. Nah, itu boleh. Yang kedua, tentang waktu sholat 5 waktu ini atau 5 kali, memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit. Nggak ada ayatnya 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu memang nggak ada secara eksplisit. Tapi dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Ini ada sebagian orang yang nggak mau dia sholat 5 waktu. Kata dia, mana Al-Quran Ustaz? Itu bilangnya cuma 3 waktu. Surat Al-Isra ayat 87. Hafal betul dia. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ustaz, Allah cuma bilang 3, aqimis shalah, dirikan salat liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir, zuhur, ila ghasaqil lail, sampai malam, isya, wa Qur'an al-fajr, dan salat subuh. 3 aja Ustaz. Nah, ini bahaya ya. Hadisnya banyak. Saya nggak mau terima hadis, saya mau Quran aja. Ya sudah, Al-Quran memang secara eksplisit tidak menjelaskan, tapi secara implisit ada. Kita buka misalnya surat Ar-Rum ayat 17, ayat 18. Di situ Allah katakan, fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Memujilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Hina tumsun, masaan, sore, asar berarti. Wa hina tusbihun, waktu subuh, 2. Ayat 18-nya, walahul hamdu fis samawati wa fil ard, dan milik Allah lah segala pujian di langit dan di bumi. Kapan itu? Wa asyiyan wa hina tuzhirun, ketika asyiyan dan waktu zuhur. Nah, sudah 4, kan 5 Ustaz. Asyiyan ini secara bahasa artinya awal malam, isya. Maka orang Arab bilang maghrib itu disebutnya isya awal. Salat isya, isya akhir. Jadi isya itu adalah awal malam itu. Maghrib dan isya itu sebetulnya sama-sama maknanya isya secara bahasa. Maka wa asyiya itu 2, maghrib dan isya.
Berarti kalau kita buka Ar-Rum ayat 17-18 itu udah 5 waktu sholat itu. Sudah dijelaskan oleh Allah secara implisit. Adapun secara detailnya itu dijelaskan dalam hadis. Nah, ini banyak orang atau mulai ada lah ya beberapa pemahaman mengatakan sholat sehari semalam 3 waktu saja sesuai Quran katanya. Ini ngaco ya, ini nggak benar. Waliyahzubillah. Dan betapa penting memperhatikan waktu sholat. Ini awal waktu. Allah sampai bersumpah ya, wal fajri walayalin ashr. Di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika membahas ini, beliau di surat Al-Fajr misalnya menjelaskan bahwa fajar itu ada 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq fajar beneran, fajar kadzib fajar bohongan. Ini mesti tahu katanya seorang muslim. Apa bedanya? Fajar shadiq itu benar sudah masuk waktu subuh. Fajar kadzib itu belum. Bagaimana membedakannya? Kalau kita lihat secara kasat mata, fajar shadiq itu dia membentang ufuk dari utara membentang ke selatan. Itu berarti fajarnya shadiq, beneran tuh waktu subuh. Tapi kalau kadzib dia bentuknya vertikal, bukan horizontal, vertikal ke atas gitu. Ada cahaya tapi bentuknya vertikal. Itu belum masuk waktu subuh, kata Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, dari ufuk ke cahaya fajar itu ada jeda. Kalau ada jeda, maka itu bukan waktu fajar. Itu masih kadzib, bohong. Tapi kalau dari ufuk cahaya itu naik ke atas, itu sudah fajar shadiq. Nah, beliau menekankan betapa pentingnya syariat memperhatikan tentang awal waktu ini. Jangan sampai kita belum masuk waktunya tapi sudah sholat. Biar kata khusyuk, nggak sah sholatnya. Kenapa? Di antara syarat sah sholat adalah masuk waktu sholat. Beliau menyinggung, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sekarang orang sudah tidak lagi mengandalkan alam. Ya, orang ilmu falak sudah banyak yang ditinggalkan hanya di beberapa pesantren misalnya atau beberapa tempat. Tapi secara umum orang sudah nggak lihat lagi matahari, nggak lihat bulan. Orang lihatnya jam digital. Ada, mohon maaf, beberapa jam digital itu yang sudah mulai error, kecepatan. Berapa menit? Nggak banyak, 2 menit, 3 menit. Belum masuk waktu dia, tapi udah bunyi nit 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 karena kecepatan 3 menit. Azan lah muazin karena dia lihat, oh ini sudah masuk waktunya. Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal kurang 3 menit. Kan Ustaz azannya aja 5 menit, kelar azan la ilaha illallah itu sudah masuk Ustaz, aman, gak ada masalah. Dan kita akan datang ke masjid ada qobliyah dulu Ustaz, qobliyah baru sholat subuhnya atau sholat zuhurnya atau sholat intinya. Jadi pasti nggak mungkin sholat kita sebelum masuk waktunya, nggak mungkin. Buat kita yang di masjid oke. Bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana? Mungkin ketika azan subuh masih 3 menit lagi atau 2 menit lagi, tapi kan ada jamnya dia lihat ini sudah masuk, langsung azan. Mungkin mohon maaf di sana ada ibu-ibu yang mau jualan nasi uduk, mungkin mau jualan lontong sayur, dia begitu dengar azan langsung sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, udah masuk, dia langsung sholat. Padahal masih 3 menit lagi, sholatnya menjadi gak sah. Meskipun sholatnya lama Ustaz, selesai sholat udah masuk, tapi takbiratul ihram itu yang penting. Takbiratul ihramnya sudah masuk. Atau mungkin ada orang safar, dia mau melakukan safar perjalanan kemana, begitu dia dengar azan langsung jalan. Nah, ini maka mesti kita perhatikan. Jangan sampai jam itu kurang, kita sudah masuk saja sholat atau azan itu. Jadi penting memperhatikan waktu. Maka itu Allah sampai bersumpah demi waktu untuk menunjukkan kedisiplinan kita. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan lebih baik diakhirkan daripada disegerakan karena khawatir belum masuk waktu sholat. Kalau sudah diakhirkan, itu lebih bagus. Makanya ada jeda antara azan dan iqamah. Bahkan di zaman Nabi SAW, sholat subuh itu disunnahkan itu waktu ghalas. Waktu ghalas ini menurut beberapa syarah dari para ulama itu adalah sekitar sulusus sa'ah, sepertiga jam, sekitar 20 menit dari azan ke iqamah itu sekitar 20 menit. Makanya ada hadis Rasulullah itu sebelum sholat subuh beliau sempat istirahat, tiduran berbaring ya. Karena jaraknya jedanya jauh ya. Ustaz, kita kalau begitu pengen juga, cuman orang mau berangkat kerja nungguin subuh lama Ustaz, sementara kita ngejar macet. Oke, nggak harus 20 menit, tapi maksud saya menunjukkan bahwa dari azan
ke iqamah itu dikasih jeda supaya apa tadi? Supaya jangan sampai orang sholat takbiratul ihram itu padahal belum masuk waktunya. Dan ini menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Nah ini yang diajarkan oleh syariat agama kita tentang betapa pentingnya mengenal waktu sholat. Ya. Menghormati waktu. Ketika kita menjaga sholat kita, sebenarnya kita menghormati waktu. Ketika kita menghormati dan menghargai waktu, maka kehidupan kita akan menjadi efektif. Kapan orang hidupnya tidak efektif? Ketika dia tidak menghargai waktu. Udah masuk sholat, santai aja lah nanti. Nah, waktu yang tidak kita hargai, ini yang sering membuat pekerjaan jadi menumpuk. Ya, tugas-tugas tidak terselesaikan dengan baik. Banyak proyek-proyek yang molor dan seterusnya, itu awalnya disebabkan karena tidak disiplin waktu. Nah Islam lewat sholat ini mengajarkan kita tentang disiplin waktu. Maka orang yang mengutamakan sholat, waktunya akan berkah, waktunya akan efektif, waktunya akan baik. Kenapa? Karena Islam lewat sholat ini mengajarkan kita untuk memaksimalkan efektivitas waktu, digunakan untuk hal-hal yang baik, dan maka Allah akan menjadikan hidup kita berkah, sehingga waktu itu akan dipakai dengan baik, sehingga kita tidak termasuk innal insana lafi khusrin, tidak termasuk orang-orang yang rugi, karena waktu telah kita manfaatkan dengan baik. Paling sering orang menyesal adalah masalah waktu. Coba kemarin saya nggak begini, coba kemarin nggak begitu. Penyesalan sering datang disebabkan adalah karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, sehingga mudah-mudahan selamat hidup kita di dunia ini, selamat pula besok di alam barzakh, dan selamat pula besok di yaumul hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.